Pilkada Jakarta 2024 sudah panas, bahkan ketika pendaftaran calon kepala daerah belum dimulai. Media sosial riuh dengan saling serang antar pendukung dari tiap calon. Namun ada perbedaan serangan dibandingkan pola yang terjadi saat Pilpres 2024 lalu. Saat ini warganet sedang gencar menguliti jejak digital dari calon kepala daerah yang diunggah lebih dari 1 dekade lalu. Dua nama yang diisukan kuat akan maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 menjadi sasarannya. Mereka adalah Ridwan Kamil dan Pramono Anung. Sejak dideklarasikan sebagai calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS pada Senin 19 Agustus 2024, sosok Ridwan Kamil terus menjadi perbincangan di media sosial. Sejumlah warganet aktif menelusuri jejak digital ex-gubernur Jawa Barat itu, terutama di akun X @Ridwan Kamil yang memiliki 5,5 juta pengikut. Dari sekitar 44.700 unggahan yang ditulis sejak Oktober 2009, beberapa cuitan akhirnya diviralkan. Berbagai cuitan itu khususnya berhubungan dengan langkah politiknya sekarang yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Ada cuitan tentang Jakarta, ada yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, serta cuitan yang bernada seksis. Mari kita mulai dengan sejumlah cuitan ex-wali kota Bandung itu yang berhubungan dengan Jakarta. Dalam cuitan yang ia unggah pada 6 Juni 2011, Ridwan Kamil menggambarkan karakter orang Jakarta yang disebutnya tengil, gaul, glamor, songong, pelit, gengsian, egois, bekerja keras, tahan banting, pamer, dan hedon. Lalu dalam unggahan pada 8 Juni 2012, sosok yang akrab disapa RK itu memberikan solusinya untuk mengurangi macet di Jakarta. Solusi itu adalah setengah penduduk Jakarta bekerja mulai pukul 9 malam hingga 5 pagi. Ridwan Kamil juga sempat mengunggah cuitan yang bernada kritik terhadap DPR. RK bahkan menyematkan berbagai julukan bagi DPR, dari mulai Dewan Penilep Rupiah, Dewan Paling Riweh, dan Dewan Penipu Rakyat. Cuitan itu diunggah Ridwan Kamil pada 9 Juni 2010 atau sekitar 3 tahun sebelum terjun di dunia politik sebagai wali kota Bandung. Sebagian unggahan bahkan dicetak sebagai baliho ketika berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Tak detektif, warganet juga menyelam sangat jauh dan menemukan cuitan bernada seksis dari unggahan Ridwan Kamil. Cuitan itu misalnya ini, dan ini. Mungkin gerah dengan serangan warganet yang terus menyebarkan cuitan lamanya, Ridwan Kamil akhirnya menanggapi berbagai unggahan itu. RK membuat klarifikasi berupa unggahan berjudul tweet-tweet lama, berisi lebih dari 1.800 karakter pada Minggu 25 Agustus 2024. Ia mengakui kalau dulu kurang bijak bahkan kurang sopan dalam bermedia sosial. Ia juga meminta maaf apabila ada pihak-pihak yang tersakiti, terkritik, tersindir, atau terhina dengan caranya berekspresi. Permintaan maaf itu juga pernah dilakukannya pada rentang 2017 hingga 2018. Ia lalu mengajak warganet untuk memaafkan dirinya yang dulu dan move on. Namun di kolom komentar, warganet banyak mempertanyakan alasan RK menghapus cuitan-cuitan lamanya itu. Lalu bagaimana dengan Pramono Anung? Tak cuma Ridwan Kamil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga tak luput dari sasaran serangan warganet. Mereka membongkar jejak digital Pramono hanya beberapa jam setelah namanya mencuat sebagai calon gubernur Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Warganet menemukan sejumlah cuitan bernada seksis dari Pramono. Sebagian cuitan itu diunggah pada medio Oktober 2010 hingga Oktober 2011. Lain halnya dengan Ridwan Kamil, unggahan di akun X @Pramono Anung itu masih bisa ditemukan hingga Rabu 28 Agustus 2024. Unggahan itu diantaranya ini, dan ini. Nah, serangan terhadap cuitan masa lalu kedua bakal calon gubernur Jakarta ini diprediksi menjadi sinyal kalau Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung ketat.
Seorang peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Wasisto Raharjo Jati mengungkap, serangan warganet yang menguliti jejak digital para kandidat menunjukkan sinyal kalau Pilkada Jakarta bakal berlangsung ketat. Saking ketatnya, persaingan bahkan sudah muncul sebelum masa pendaftaran, alias ketika nama yang maju masih bisa berubah. Maka, ia menyarankan kepada Ridwan Kamil maupun Pramono Anung untuk segera melawan kampanye negatif di media sosial. Jangan sampai narasi-narasi negatif justru berkembang dan terus diingat oleh pemilih. Apalagi, tereksposnya jejak digital mereka berpotensi memengaruhi pemilih. Hal ini mengingat mayoritas pemilih di Jakarta terbiasa menggunakan media sosial. Kalau merujuk data Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta pada tahun 2023 menunjukkan sebanyak 77,28% penduduk Jakarta mengakses media sosial. Karakter pemilih di Jakarta juga cenderung rasional. Artinya, mereka melihat rekam jejak sebagai salah satu pertimbangan. Melihat itu, ia menyarankan Pramono untuk membuat klarifikasi, seperti halnya Ridwan Kamil, agar serangan ini tidak menjadi bola liar yang pada akhirnya menggerus citra dan elektabilitasnya. Wasisto juga khawatir kalau narasi negatif terus berkembang akan berdampak terhadap peningkatan golput karena pemilih kadung menganggap tak ada satupun kandidat yang berkualitas.